Gua akan menceritakan kesialan yang dialami seorang fotografer nomor satu di pedesanya yang telah penasaran saat memasuki lembah terpencil, yang dimana film ini sangat mengerikan saat kita mengamati benar-benar filmnya. Mari kita lihat saja filmnya. Bermula saat diperlihatkannya fotografer nomor satu di desanya yang bernama Scott, yang baru saja sampai di gurun gersang di bagian kulon, yang dimana Scott bela-belain di tengah panas yang gersang hanya demi mengabadikan sebuah fenomena gerhana matahari total yang akan terjadi di tempat ini. Hingga saat gerhana akan terjadi, Scott dengan cepat langsung mengabadikannya dengan fenomena tersebut. Dan akhirnya setelah mengabadikan fenomena langkah ini, Scott yang takut kemalaman bergegas untuk pulang. Karena ia trauma saat perjalanan pulang malam-malam, di saat itu juga ia pernah melihat genderuwo berterbangan. Saat tengah berjalan kaki menuju mobilnya, Scott terlihat heran dengan anak kecil di tengah gurun yang berada di depannya. Dan anak kecil itu berkata jika ia sedang berdoa dan mengatakan bahwa ia sedang tersesat dengan kedua orang tuanya. Dirasa sedang masa kesulitan, Scott langsung mengajaknya untuk berpindah di tempat menunggu yang lebih panas. Tolol. Saat anak kecil itu ngambek dengan Scott berbicara begitu, ia jalan duluan dan mengajaknya ke sesuatu tempat yang dirasa anak kecil ini sesat, tetapi Scott akan tetap mengikutinya. Tetapi Scott merasa kejanggalan meminta anak kecil ini untuk segera berhenti. Dan ternyata anak kecil ini hanya memainkan Scott saja agar kemalaman. Buset. Yang dimana anak kecil ini berbohong atas tersesat dari kedua orang tuanya. Lah kan goblok. Merasa ditolol-tololin, Scott yang melihat hari akan malam bergegas untuk kembali ke mobilnya. Tapi sialnya hari sudah malam hingga ia kebingungan saat ke arah mobilnya. Apalagi ia tidak membawa penerangan sama sekali, seperti senter pun ia tak bawa. Buset, kayak gak ada niat nih fotografer blon. Saat sialnya bertambah, yaitu jaringan pada ponselnya emergency. Lah itu kan ada HP, ada senter lah dari HP, tapi gak dipakai kan goblok. Melihat perempuan yang memakai daster yang masuk ke dalam kubuk, tanpa kebanyakan mikir, Scott langsung turun ke lembah untuk meminta bantuan perempuan itu. Buset, itu mah tinggi banget, gila, gak kebayang kalau anak tangganya patah terus si Scott ini jatuh. Plak. Di tengah rasa bingung yang sangat aneh, Scott langsung meminta bantuan pada perempuan ini untuk menelepon 911 setempat. Karena dirinya saat ini tersesat setelah digoblok-goblokin seorang anak kecil. Kok bisa loh? Tetapi perempuan ini seakan-akan tak mau mendengar curhatannya. Si perempuan ini bernama Alina, meminta Scott untuk memakan terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba Scott sangat keheranan karena Alina seperti mengetahuinya ia akan datang ke kubuk ini. Ya juga ya. Sambil menjelaskan apa yang terjadi kesialan yang menimpa Scott, si perempuan ini seperti bodoh amat dan sambil memakan makanannya dengan lahap. Santai gitu dia ya. Namun Scott saat melihat makanan agar berbentuk daging, Scott hanya meminta minuman segelas air putih saja. Setelah itu Alina meminta Scott untuk beristirahat dan meminta bantuan esok pagi. Saat malam semakin larut di tengah dinginnya gurun yang masuk melalui lubang mulut Scott yang tidak bisa tidur dikarenakan mulut yang selalu mangap saat melihat Alina tanpa berbusana yang sedang mengelap-ngelap tubuhnya menggunakan handuk yang ia beli di toko hitam. Saat paginya Scott yang akan bergegas kembali ke atas merasa heran dengan situasi rumah yang berada di bawah lembah tanpa akses keluar sama sekali. Tak cuman itu, ia pun sangat panik saat tangga yang ia gunakan semalam sudah hilang sebagian yang tak tahu kemana. Tak ingin membuang-buang waktu, Scott pun nekat dengan akan memanjat tebing ini. Buset, ternyata lebih tinggi dari yang semalam ya. Parah sih ini. Buat ini bener-bener dasar. Beberapa jam kemudian, Scott yang sebenarnya takut ketinggian langsung kembali ke Alina. Dan Alina berkata jika lebih baik menunggu tangganya kembali saja, yang mungkin saat ini sedang dipakai warga sekitaran gurun. Tapi kayaknya gak ada tangga dah di daerah sini tuh. Namun Alina tidak memastikan jika tangga itu akan kembali dengan cepat. Mendengar hal itu, sontak membuat Scott panik. Panik lah, gila, aku juga panik lagi gitu mah. Saat hari kedua dengan peralatan seadanya, Scott memberanikan diri untuk memanjat tebing kembali. Goblok, apaan tuh yang jatuh?
Scott pun harus jatuh ke bawah setelah ada yang mengagetkan dirinya dengan kepala babi yang bergelinding ke arahnya. Saat malam harinya, saat Scott sudah tersadar dari pingsannya, langsung merasakan ngilu ekstrim yang dimana saat palu yang ia gunakan untuk memanjat menancap di kakinya. Wah, bener-bener sakit banget. Setiba Alina datang, Scott mengatakan jika ia sempat mendengar suara anak kecil yang terbahak-bahak dari atas lembah. Ngilu edan, palunya dicabut Alina tanpa aba-aba. Di hari ketiga, Scott yang terluka pada kakinya langsung mengalami meriang dan mulai berhalusinasi. Apa itu kepala botak yang di depannya? Apa itu ya? Oh ya, dia kan berhalusinasi. Saat malam harinya, Alina seperti mengobok-ngobok. Lah, lu taulah dia lagi ngapain. Dan mengoleskan darah setiap menstruasi setiap datang bulannya di dinding kamar. Ini kenapa sih gue masih bingung sama film ini, gila sumpah masih bingung. Hari keempat, Scott yang sudah muak terjebak di lembah ini menyeret Alina keluar gubuk. Di tengah kekesalan, Scott meminta kepada Alina apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Iya, gue juga bingung, penasaran apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tapi saat Alina berkata jika Scott harus menerima takdirnya, disangka Alina ngelawak, sontak membuat Scott kesal. Terlebih saat ini ia hanya ingin keluar untuk kembali ke rumah dan bisa bermain sabun batangnya kembali. Alina pun bingung dengan perkataan Scott dan langsung masuk ke dalam. Di tengah keputusasaan, Scott akan mengakhiri hidupnya dengan melakukan bundir. Tetapi Scott merasa bahagia saat ada kedatangan seseorang di atas lembah. Di tengah rasa tak percaya atas keajaiban ini, Scott segera meminta bantuan untuk mengeluarkannya dari lembah ini. Mendengar hal itu, sontak seorang pria bernama Alex meminta Scott untuk menunggunya sementara ia akan mengambil tali. Singkat waktu, akhirnya tali bala bantuan muncul juga. Saat persiapan sudah selesai, Scott akan ditarik keluar dari lembah ini. Hey! Easy! Saat ditarik, sontak Scott pun panik saat tali berhenti menariknya. Di tengah terik matahari yang mengarah pada wajah Scott, Scott mengatakan kepada Alex untuk tidak mempermainkannya. Bener-bener goblok. Sambil tertawa berbahak-bahak, Alex dengan gerombolannya terlihat sangat berbahagia saat salah satu temannya kencing ke arah muka Scott. Ternyata anak kecil yang Scott tolong di awal scene tadi merupakan gerombolan dari Alex yang ditugaskan untuk menjebak Scott di lembah ini. Saat malam harinya, Scott yang sudah tersadar yang berada di atas kasur, tetapi Scott saat itu juga bergegas pergi melanjutkan pelariannya. Melihat Scott yang terkapar, Alina meminta untuk Scott untuk menyerah dan kembali ke gubuk saja. Ia pun meminta Scott untuk menerima takdirnya. Oh, dia udah ngomong ini 2 kali berarti ya. Yang dimana berandalan Alex yang ia pimpin tidak akan membiarkan para korbannya pergi dari tempat ini. Lah berarti ada banyak korban sebelum Scott. Tapi di mana korban-korban itu ya? Singkat cerita, setelah beberapa minggu tinggal di dalam lembah, Scott yang mulai beradaptasi terlihat menanam kebun untuk mengisi waktu. Hingga tak lama kemudian ada si ceking bernama Lepus mengirim perbekalan untuk Alina dan Scott. Rupanya mereka seakan-akan diternak di dalam lembah ini. Melihat perbekalan yang mereka dapat, Scott pun merasa jika mereka berdua akan menjadi hewan peliharaan yang dikurung dalam kandang. Scott pun heran dengan Alina yang bisa ikhlas menerima takdir yang ditentukan oleh orang lain. Saat malam harinya, Scott menanyakan alasan perbuatan mereka dari semua ini. Tetapi meskipun begitu, Alina tidak mengetahui tujuan pasti yang mereka rencanakan. Saat di tengah obrolan, Scott yang mendengar suara di luar bergegas mengeceknya. Saat Scott terpojok, Alex yang berpenampilan waria memberitahu jika Scott hanya akan menjadi pemuas nafsu dalam ritual yang mereka lakukan. Hingga Alex dan gerombolannya seketika kabur, Scott yang emosi hanya bisa goyang-goyang stres dan meminta Alina membantunya untuk bisa pergi dari lembah ini. Di tengah amarah Scott yang meledak-meledak, Alina yang sabar dan berusaha untuk membuatnya bisa ketawa kembali berbahak-bahak. Kayaknya tadi nggak ketawa-ketawa dan Scott malah panik terus. Ia pun meminta Scott yang oleng untuk menerima takdirnya. Wah, dia udah ngomong takdir 3 kali. Dan menikmati apa yang ada di tempat ini, termasuk lubang Alina yang sudah berbulan-bulan tidak dimasuki batang. Melihat Alina yang membuka baju dan menggairahkan rambut bawahnya, seketika batang Scott dalam sempak meronta-ronta. Keesokan harinya, Scott merasa tak percaya setelah menyadari ia telah mengobok-ngobok lubang Alina beronde-ronde sampai-sampai engsel dengkulnya mau lepas. Kemudian saat bibit yang ia tanam waktu itu mulai tumbuh dengan cepat.
Scott heran dengan tanah tandus di gurun ini ternyata subur. Dan saat ia akan menanam bibit lain, ia pun heran saat menemukan sebuah cincin dan kunci mobil yang terkubur di tempat tersebut. Saat malam harinya, Scott yang penasaran menanyakan foto mak-mak jadul yang Alina pajang. Lantas Alina menjawab jika mak-mak itu sosok ibu pertama di rumah ini. Tak tahu maksudnya, di tengah kebingungan, Alina mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan jika benih yang Scott tanam di rahimnya kini sudah menjadi orok. Mendengar hal itu membuat Scott sangat panik, yang dimana Scott merasa jika tempat ini tidak layak untuk membesarkan seorang anak. Saat berdebat dengan Alina, Alina berkata jika Scott menolak anaknya yang ada di kandungannya, ia akan tetap membesarkan anak ini dengan dirinya sendiri. Saat di tengah malam, Scott yang terbangun dari tidurnya merasa ada yang aneh pada diri Alina. Saat Scott melihat Alina bernyanyi di luar sambil mengenakan daster putih yang sangat tembus pandang. Pagi harinya, saat kondisi Scott sudah membaik, Scott mengisi waktu dengan berolahraga untuk mempersiapkan stamina lebih banyak agar bisa keluar dari lembah ini. Sesaat kemudian, Scott yang mendengar suara siulan bergegas menghampiri Lepus yang akan mengirimkan bekal mingguan kepada Alina dan Scott. Scott merasa jika Lepus masih polos, ia pun mempunyai ide untuk memanfaatkannya. Scott mengatakan kepada Lepus untuk segera mengevaluasi Alina yang kini sedang hamil. Di saat itu juga Alina yang mendengar pembicaraan Scott terlihat was-was saat mendengar kata-kata Scott. Lantas Lepus yang ingin membantu tetapi mengatakan jika itu akan sulit, yang dimana Alex dan gerombolannya tidak akan membiarkan itu terjadi untuk membantu mereka. Tapi Lepus akan melakukan sesuatu. Namun sesaat kemudian, Lepus langsung panik saat anak buah Alex datang dan mengetahui apa yang mereka rencanakan. Sambil mengancam, anak buah Alex langsung membawa Lepus pergi ke sesuatu tempat. Saat makan malam, Alina dan Scott merasa dekat, apalagi Scott memamerkan foto-foto yang ia banggakan pada Alina. Di sisi lain, dengan wajah berlumuran darah, Alex dan gerombolannya terlihat melakukan ritual sambil membacakan mantra yang aneh. Wadisu, 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 wadisu. Beuh edan, sontak mereka pun kaget saat melihat Lepus tewas dengan cara yang berbeda dari pembunuhan-pembunuhan pada umumnya. Sambil menangis, Alina pun meminta anak buah Alex untuk segera menurunkan jasad Lepus. Hingga saat Scott berusaha menenangkan Alina, Alina yang murka langsung meluapkan kekesalannya kepada Scott yang menjadi penyebab kematian Lepus. Ada yang aneh dah, ini ada yang aneh bener. Dan rupanya Lepus dihukum dan tewas karena ingin membantu Scott. Di tengah kemurkaan, Alina mengakui jika sebenarnya Lepus adalah anak keduanya setelah anak kecil yang datang menipu Scott. Yang botak yang Scott digoblok-goblokin. Setelah Alina memberi penjelasan, membuat Scott sangat keheranan. Scott menyadari bahwa ini settingan Alina untuk memuaskan hasrat nafsunya di lembah ini. Edan langsung dipukul pakai kayu. Scene mengarah 8 bulan kemudian, terlihat Alina memberi makan Scott yang kini kumuh seperti gembel yang sedang terkurung dalam kandang bagong. Dan kini terlihat Scott yang frustasi sedang mengalami gejala gelo setelah berbulan-bulan terkurung dalam kandang bagong. Saat beberapa hari kemudian, seketika Scott menjadi waras kembali sambil ketawa saat ia melihat seorang wanita yang sedang jogging menyadari keberadaan Scott. Dengan menggunakan isyarat, Scott meminta untuk segera pergi meminta bantuan. Scott pun merasa senang. Jujur ya, gue nonton film ini nyesek banget sampai ke dada. Tetapi saat sudah sampai malam, Scott mulai kembali menjadi gelo saat wanita itu tak kunjung kembali. Di saat itu juga, dengan perut semakin membesar, Alina yang akan melakukan ritual terlihat sibuk melakukan persiapan. Tapi tiba-tiba hilang sudah harapan Scott saat wanita tadi malah tertangkap oleh gerombolan Alex. Scott merasa jika hidup tidak akan lama lagi, berusaha membujuk Alina, yang dimana kali ini Scott berjanji tidak akan pergi dan ingin mengabdi hidupnya di tempat ini. Scott pun akan melayani Alina berapa kali pun yang ia mau, bahkan membuat anak berapapun jumlahnya. Tapi rupanya Alina hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki untuk bisa mendapatkan anak perempuan. Dan jika benih ini sudah lahir, si ayah akan dijadikan tumbal untuk kesuburan lembah ini. Seketika ia berusaha melahirkan sendirian. Kali ini kehamilannya terasa berbeda dan terasa sulit daripada biasanya. Dirasa sakit perut yang sangat menyakitkan, Alina yang merasa bayinya akan brojol meminta bantuan Scott untuk melakukan persalinan. Namun Scott yang melihat tangga itu kembali turun langsung meninggalkan Alina dan bergegas untuk kabur. Buset, bayinya sudah brojol.
Cepet banget gila. Yang bertetapan dengan gerhana matahari yang terjadi, bayi Alina pun lahir dengan selamat. Di saat itu pula Scott yang tadinya akan kabur seketika luluh dan kembali menghampiri Alina saat ia mendengar tangisan anak pertamanya. Di tengah rasa bahagia yang Scott rasakan, Alina berkata jika akhirnya ia memiliki anak perempuan setelah bertahun-tahun mengobok-ngobok puluhan lelaki, dan itu berarti sebentar lagi tanggung jawab di lembah ini telah selesai dan digantikan oleh anak perempuannya. Bentar. Alina kan perempuan, dia bilang tugasnya sudah selesai, terus digantikan sama anak perempuannya. Sampai sini paham? Udah, tonton lagi aja dulu. Akan tetapi Scott sudah tidak dibutuhkannya lagi. Malang sekali, Scott yang sudah menjadi bayi kini tewas setelah Alina sudah mendapatkan benih dari batang Scott. Beberapa hari kemudian Alina terlihat telaten saat mengurusi anak perempuannya ini. Ia pun berharap anaknya cepat besar sehingga ia bisa pensiun dan pergi dari lembah ini. Itu mayat Scott, lihat kayak dibiarin gitu aja ya. Ternyata mayat Scott dibiarkan begitu saja dan membusuk untuk memberi kesuburan di tanah ini. Dan kini terjawab misteri kesuburan tanah di daratan yang tandus ini. Jadi pas Scott nanam bibit itu kan cepat numbuhnya ya. Pantesan, taunya udah tahu jawabannya ternyata. Dan film ini pun selesai. Kalau ada yang belum mengerti, sini gue jelasin. Alina dan gerombolan bandit gurun sebenarnya masih satu keluarga, yang dimana keluarga ini mempunyai tradisi turun-temurun yang sangat aneh, dimana setiap anak perempuan yang lahir mempunyai tanggung jawab untuk berkembang biak sampai mendapatkan anak perempuannya lagi, dan begitu seterusnya sampai mendapatkan anak perempuan. Dan jika yang lahir anak laki-laki itu akan bekerja dan bertugas memancing korbannya untuk terjebak di lembah ini. Nah, kalau di foto itu, dari ibu-ibu itulah semua tradisi itu bermula. Makanya Alina menyebut wanita itu adalah ibu pertama. Tak tahu tujuan untuk pemuja apaan. Yang jelas mereka pada gelo, dan laki-laki yang sudah memberikan benihnya ternyata tidak dibutuhkan lagi dan harus menjadi pupuk kesuburan di lembah ini. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata-kata dari gua ya. Terus tonton video-video terbaru dari gua Ni. Bye bye.